Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fiatuniza selaku moderator kelompok 13 studi Al-Quran dan Hadis. Saya akan memperkenalkan teman saya yaitu Lulu dan Haikal. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan sanad dalam ilmu hadis. Isnad secara etimologi berarti menyandarkan sesuatu kepada yang lain, sedangkan menurut istilah isnad berarti mengangkat hadis kepada yang mengatakannya atau dari sumbernya, yaitu menjelaskan jalan matan dengan meriwayatkan hadis secara musnad. Isnad dapat juga diartikan dengan menceritakan jalan matan. Sanad hadis secara terminologi adalah rangkaian para periwayat yang menyampaikan kepada matan hadis. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting karena hadis merupakan sumber Al-Quran kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa hadis. Memakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Untuk menentukan apakah suatu hadis layak dijadikan pedoman, para ulama membagi hadis menjadi 3 kategori, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih merupakan hadis yang memenuhi 5 syarat, yaitu sanadnya terhubung, para perawinya adil, dan memiliki ketelitian atau hafalan yang baik, tidak mengandung zat atau kejanggalan, serta memiliki ilat atau catatan atau cacat tersembunyi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sanad. Sanad merupakan salah satu keistimewaan dalam tradisi keilmuan Islam yang tidak dimiliki oleh umat agama lain. Ia menjadi instrumen penting dalam menjaga keaslian ajaran Islam, khususnya dalam periwayatan hadis. Para ulama sejak masa tabi'in telah menekankan pentingnya sanad sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dalam menerima dan menyampaikan ajaran Rasulullah SAW. Imam Muhammad bin Sirin bahkan menegaskan bahwa ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian, menunjukkan bahwa validitas informasi keagamaan sangat tergantung pada keabsahan jalur transmisinya. Demikian pula Abdullah bin Mubarak menekankan bahwa tanpa sanad siapapun dapat berkata semaunya atas nama agama. Baik, masa Nabi saat Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat tidak memerlukan sanad dalam bentuk rantai karena mereka hidup berdampingan langsung dengan beliau. Pertukaran informasi hadis berlangsung secara lisan, terbuka, dan saling percaya. Setelah wafatnya Rasulullah, terutama pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah, muncul kekhawatiran terhadap penyebaran informasi keagamaan yang tidak valid. Munculnya konflik yang politik, sektarianisme, dan klaim ideologis membuka celah bagi sebagian pihak untuk memalsukan hadis demi kepentingan tertentu. Kemudian sistem sanad pun berkembang menjadi lebih kompleks dan terstruktur seiring bertambahnya jumlah perawi dari generasi ke generasi. Setiap sahabat memiliki murid yang mencetak dan meriwayatkan hadis, dan murid-murid ini kemudian mewariskannya kepada generasi berikutnya. Jalur periwayatannya pun menjadi berlapis-lapis, dan muncullah kebutuhan untuk mendokumentasi dan mengkritisi seluruh jalur tersebut. Hal ini menjadi awal mula munculnya disiplin ilmu rijal dan kritik sanad sebagai metode untuk memastikan validitas tiap mata rantai. Mata rantai periwayatan.
Kemudian tidak semua hadis memiliki sanad yang tersebar luas. Beberapa hadis dikenal sebagai gharib atau fard, yakni hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi. Dalam salah satu tingkatan sanad, fenomena ini menjadi perhatian para ulama hadis, bahkan hingga peneliti modern. Dengan membandingkan jalur-jalur periwayatan yang berbeda, para ulama mampu mengidentifikasi hadis sahih, menolak yang palsu, serta melakukan kritik terhadap perawi yang diragukan. Berikutnya bagian D, kaidah-kaidah kritik sanad dan matan. Setelah mengetahui adanya perbedaan pandangan tersebut, muncul pertanyaan bagaimana para ulama membuktikan bahwa suatu hadis benar-benar sahih. Jawabannya adalah melalui kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad bertujuan meneliti para perawi hadis. Ada 5 kaidah utama, yaitu sanad harus terhubung, para perawinya adil, memiliki hafalan atau ketelitian yang baik, tidak mengandung dzat, syadz, dan memiliki ilat atau cacat tersembunyi. Selain sanad, isi hadis atau matan juga harus diteliti. Matan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, hadis yang lebih kuat, akal sehat, maupun fakta sejarah. Selain itu, bahasa hadis harus sesuai dengan gaya bahasa Nabi Muhammad SAW dan tidak mengandung janji pahala atau ancaman yang berlebihan tanpa dasar syariat. Dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kritik sanad dan kritik matan merupakan metode yang digunakan para ulama untuk menjaga keasihan hadis. Dengan metode tersebut, hadis yang dijadikan pedoman benar-benar telah melalui proses verifikasi yang ketat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu langkah-langkah melakukan kritik sanad dan matan hadis. Langkah-langkah kritik sanad matan hadis. Yang pertama yaitu melakukan takhrij hadis, mencari hadis pada sumber-sumber aslinya untuk mengetahui jalur periwayatannya. Yang kedua, mengumpulkan seluruh sanad hadis yang berkaitan dengan hadis yang diteliti agar dapat diketahui hubungan antar perawi. Yang ketiga yaitu meneliti kesinambungan sanad, yaitu memastikan bahwa setiap perawi menerima hadis dan perawi sebelumnya. Yang keempat yaitu meneliti keadilan dan kedobitan perawi, menilai kejujuran, integritas, serta kemampuan hafalan para perawi hadis. Yang terakhir yaitu meneliti adanya syad dan ilat untuk mencari kemungkinan adanya kejanggalan atau cacat tersembunyi dalam hadis, dan menentukan kualitas sanad apakah termasuk sahih, hasan, dan dhaif. Langkah-langkah kegiatan kritik matan. Yang pertama itu meneliti matan dengan memperhatikan kualitas sanadnya, karena matan yang baik harus didukung oleh sanad yang dapat dipercaya. Yang kedua yaitu meneliti susunan dan lafaz matan, yaitu membandingkan berbagai riwayat yang memiliki makna sama untuk mengetahui perbedaan redaksi yang ada. Yang ketiga yaitu meneliti kandungan matan dengan cara membandingkan dengan Al-Quran, hadis lain yang lebih kuat, serta ajaran Islam yang umum. Yang terakhir yaitu menentukan kualitas matan, apakah hadis ini dapat diterima atau terdapat kejanggalan yang menyebabkan hadis tersebut ditolak. Melalui langkah-langkah tersebut dapat diketahui tingkat keautentikan suatu hadis baik dari segi sanad maupun matanya.